Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tidak pernah berhenti mengucurkan nikmat karunia-Nya kepada kita hatta sampai detik ini. Hanya dengan nikmat karunia lah maka hari ini kita masih bisa ajeg, masih bisa eksis, masih bisa beramal, berkiprah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atas dasar iman kepadanya ditulis menjadi amal saleh dan jihad di jalannya. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah membocorkan rahasia besar. Setiap orang akan menghadapinya, dan pada saat seseorang mengalaminya pasti dibungkam. Tidak ada yang bisa memberitahukannya, kecuali yang membocorkannya adalah Dia pencipta, Dialah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepastian al-maut mengetuk pintu rumah kalian, menyapa kalian, mendatangi kalian untuk memisahkan ruh dari jasad, untuk mencabut ruh dari jasad ini. Karena pada saat itu orang yang beriman di dunianya tidak beriman, semua orang meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Fayaqula, maka dia berkata, Rabbi, hai Tuhanku, lau akhartani ila ajalin qarib. Kalau saja engkau berkenan menangguhkan kematianku ini, tidak hari ini, tidak detik ini, beri tangguh aku 1 hari, beri tangguh aku 1 jam, beri tangguh aku sesaat saja ya Allah. Maka orang itu berjanji fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Di waktu terakhir kalau diberi tangguh, dia akan melakukan apa? 2 hal. Fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah. Aku akan berinfak, mengeluarkan sebagian hartaku. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi hambamu yang saleh. Ini dibocorkan bagi mereka yang sudah menghadapi kematian. Di depannya sudah diperlihatkan awal dari alam barzah. Sudah diperlihatkan kebenaran yang sebenarnya sudah menjadi hakul yakin. Maka mereka meminta untuk diberi tangguh kematiannya, ajalnya, meskipun sesaat. Dan mereka hanya melakukan fa'as-saddaqa, yang pertama melakukan sedekah. Karena tafsir menyebut, ini rahasianya, ternyata sedekah yang dikeluarkan semasa hidup seseorang, dikeluarkan karena Allah, itu akan mempermudah jalan kematian dan proses perjalanan menuju alam barzah, masuk ke sebuah tempat yang akan menjadi jalan bahagianya selama di alam barzah. Cukup bagi kita ayat ini, karena ayat ini amat kita imani, sering kita baca. Dan ingat, kalau sudah ajal datang, di ayat terakhir surat Al-Munafiqun, Allah menjamin, wala yuakhirallahu nafsan, Allah tidak akan pernah mengakhirkan, tidak akan pernah memberi tangguh. Idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun.
dan Allah Maha tahu atas apa yang kalian lakukan. Teman-teman sekalian berbahagia, kalau pengen mudah perjalanan akhir hayat kita menjadi husnul khatimah, masuk ke alam barzah dengan penuh bahagia, mudah hisab dari Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha. Sedekah kalau sudah keluar dari tangan pemiliknya, tangan orang yang bersedekah, taqa'u fi yadillah, maka dia ada di tangan Allah. Qabla an tadkhula fi yadis sa'il, sebelum masuk ke tangan orang yang menerima sedekah itu. Fatatakallama bi khamsi kalimat, maka sedekah itu akan berbicara 5 kata. Yang pertama kata sedekah itu, awaluha taqul kuntu sagiran fakabbartani. Hei orang yang bersedekah, aku ini kecil, maka engkau sudah menjadikan besar dengan kau keluarkan. Wa kuntu qalilan fakassartani. Aku ini sedikit, maka dengan kau sedekahkan aku jadi besar. Wa kuntu fal'ana sirtu harisak. Maka sekarang aku berjanji akan menjagamu sepanjang hayatmu, bahkan akan sampai ke yaumal qiyamah insyaallah. Dan satu saat neraka jahanam datang kepada Allah Subhanahu wa taala saat seseorang bersedekah. Jahanam berjanji untuk minta diberi kesempatan sujud syukur pada Allah. Kenapa? Karena engkau ya Allah sudah membebaskan aku tidak menyiksa seseorang yang sudah bersedekah atas namamu. Karena aku malu pada saat aku menyiksa orang-orang yang di antara umat Muhammad. Tapi begitu dia bersedekah, maka engkau sudah membebaskan dia dari siksaku. Terima kasih ya Allah. Maka jahanam berterima kasih kepada Allah pada saat seseorang sedang bersedekah. Mari kita sedekahkan sebagian dari harta yang Allah titipkan. Semoga menjadi jalan kebaikan bagi kita di dunia, mudah yaumul hisab, mudah-mudahan masuk surga kelak di yaumul qiyamah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.